Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqina. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa berjumpa lagi dalam kajian ini dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita dari segala macam musibah, dari segala macam bala, dan kita diberikan keistiqomahan dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dan perkara-perkara yang Allah larang ya kita tinggalkan, kita jauhi, baik yang bersifat haram maupun yang bersifat makruh. Salawat dan juga salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan sedikit membahas tentang muadzin ya. Yang mana muadzin itu sebagian orang memandangnya tidaklah lebih istimewa daripada seorang imam ya. Seorang muadzin itu biasanya orang-orang biasa, dari kalangan-kalangan biasa ya, sedangkan imam itu orang-orang yang tokoh. Yang padahal ikhwani rahimakumullah perlu kita ketahui bahwasannya muadzin adalah profesi yang sangat istimewa, yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutkan beberapa hadis banyak ya tentang keistimewaan orang-orang yang mengumandangkan azan. Di antaranya ikhwani rahimakumullah, kata Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamu an-nasu ma fit ta'zin la tadarabu alaihi bisuyuf." Kata Rasulullah, seandainya manusia mengetahui ya keistimewaan yang ada pada azan ya, ada pada muadzin, orang yang mengumandangkan azan, la tadarabu alaihi bisuyuf. Niscaya kata Rasulullah, orang-orang semua, manusia semua akan saling memukul, akan saling berperang dengan pedang. Apa? Untuk memperebutkan posisi sebagai muadzin. Subhanallah. Ikhwani rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasannya seorang muadzin atau posisi seorang muadzin ya, profesi muadzin ya, kita bilang sebut dengan profesi muadzin, orang yang azan, ini merupakan profesi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya pun itu sangatlah besar ya, balasan dari Allah sangatlah besar. Ikhwani rahimakumullah, secara logika muadzin itu ya dia itu apa? Seseorang yang menjadi perantaranya Allah untuk memanggil umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid atau di musola. Ya, jikalau tidak ada muadzin, mungkin orang-orang yang lupa, ya, orang-orang yang lalai itu mereka bisa saja melewati waktu sholat, bahkan mungkin tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Dengan adanya muadzin, maka mereka diingatkan tentang waktu sholat sudah tiba. Dan dengan adanya muadzin juga, orang-orang bisa melaksanakan ibadah sholat di awal waktu. Nah, oleh karena itu ikhwani rahimakumullah, manfaat ya jasa muadzin ini sangatlah besar. Makanya Rasulullah menyebutkan tadi, seandainya manusia semua tahu keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang muadzin, pahala balasan yang Allah kasih
kepada seorang muadzin, maka mereka semua akan saling memukul, saling berperang ya dengan pedang untuk memperebutkan menjadi siapa yang mau menjadi muadzin. Ikhwani rahimakumullah. Dan ada juga ya hadis sebutkan katanya, la yasma'u sautahu syajarun wala madarun, kemudian wala hajarun wala jinnun wala insun illa syahidalah. Tidaklah mendengar suara muadzin pohon, kemudian bebatuan, kemudian batu-batuan juga ya, jin, manusia, illa syahidalahu, kecuali nanti kelak di hari kiamat akan menjadi saksi untuk orang yang adzan tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Benda mati, benda hidup nanti kelak akan menjadi saksi kepada muadzin bahwa ini orang dulu pernah atau dia di dunianya suka memanggil, suka mengingatkan orang-orang yang di luaran sana untuk melaksanakan ibadah sholat. Masya Allah. Ini ikhwani rahimahullah, besar sekali pahala yang Allah berikan kepada seorang muadzin. Bahkan sebutkan dalam hadis lain, al-muadzin yughfaru lahu mada sautihi wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin. Muadzin ya, itu akan diistighfari ya, atau dimintai ampunan. Siapa? Oleh siapa? Yaitu sepanjang suaranya terdengar sampai mana. Kalau suaranya 100 meter, berarti selama radius 100 meter itu akan memberikan ampunan, membacakan istighfar untuk muadzin tersebut. Kemudian wa yusaddiquhu kullu ratbin wa yabisin, dan nanti akan membenarkan ya kepada muadzin setiap yang basah dan yang kering. Nanti di akhirat ikhwani rahimakumullah mereka akan membenarkan menjadi saksi. Kemudian wa yashhadu lahu qurrat bin wayasbin wa yabisin ya, kemudian menjadi saksi kepada muadzin tersebut setiap yang basah dan yang kering. Walahu mislu ajri man shalla ma'ahu, dan bagi orang muadzin tersebut, dari muadzin tersebut itu seperti pahala orang yang sholat besertanya. Masya Allah. Ya, ketika dia mengumandangkan azan, kemudian yang datang 100 orang, maka dia mempunyai pahala sama dengan orang 100 orang sholat. Ikhwani rahimakumullah. Masya Allah, besar sekali ikhwani rahimakumullah pahalanya. Kemudian yughfaru lahu madda sautihi wa yastaghfiru lahu kull ratbin wa yabisin wa syahidu as-salah tuktabu lahu 25 hamsatan wa yukaffiru anhu ma bainahuma. Ikhwani rahimakumullah. Di sini Rasul menyebutkan betapa banyak, betapa agung keistimewaan yang Allah berikan kepada seorang muadzin. Maka dari itu ikhwani rahimakumullah, muadzin merupakan salah satu profesi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai diremehkan oleh kita. Kadang-kadang kita remehkan, muadzin silakan, muadzin silakan azan. Yang padahal ikhwani rahimakumullah, kalau kita tahu orang ya yang mengumandangkan azan itu besar pahalanya ya, keistimewaannya sangat besar, niscaya tadi Rasul sebutkan ya dalam hadisnya, kita semua, manusia semua akan saling membunuh, akan saling memukul dengan pedang-pedangnya untuk menjadi posisi sebagai muadzin. Ikhwani rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya untuk diri pribadi, sekedar mengingatkan, dan umumnya kepada para hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.